Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan melanjutkan kembali perjalanan Raon di Habun Castle. Sebelumnya, Raon dan pasukan Habun Castle telah berhasil menghentikan gelombang monster yang datang. Raon juga telah berhasil membunuh salah satu anggota Eden. Selain itu, setelah kejadian tersebut, Edquill pun akhirnya mengakui Raon sebagai seorang swordman sejati. Namun meski semuanya telah berakhir, masih ada orang misterius yang mulai tertarik dengan Raon. Nah, hal apa lagi yang akan menimpa Raon di Habun Castle? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. 10 bulan pun berlalu sejak Raon datang ke Habun Castle. Waktu tersebut bisa terasa lama bahkan singkat bagi Raon, tergantung bagaimana cara Raon melihatnya. Sampai saat ini, Raon telah melalui banyak hal di Habun Castle, dan pada akhirnya mendapatkan pencapaian yang lebih banyak lagi. Selama di Habun Castle, Raon telah belajar mengendalikan energi mengerikan menggunakan pedang pemberian kuberat. Raon juga telah bertahan dan berhasil menghentikan gelombang monster yang disebut-sebut sebagai neraka dunia. Kemudian dalam 6 bulan terakhir, Raon sudah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, bahkan menemukan cara baru untuk menggunakan Glacia. Selama prosesnya, para prajurit dari Habun Castle telah menjadi rekan Raon yang bisa Raon percaya. Mungkin itu terjadi karena mereka berhasil menghentikan gelombang monster yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, Raon juga mulai dipanggil dengan nama baru di Habun Castle, dan namanya itu mulai menyebar ke seluruh benua bersamaan dengan kisah heroik Raon di Habun Castle. Lalu kita dialihkan ke benua barat laut, tepatnya di tempat bernama Lepin Desert. Di sini ada Buren yang baru saja mendengar kabar tentang kehebatan pahlawan dari Habun Castle, yang tidak lain adalah Raon. Guru Buren pun memberitahu Buren kalau pahlawan tersebut bertarung bagaikan hantu sampai pagi untuk melindungi warga dari gelombang monster. Selain pahlawan, orang tersebut juga dipanggil dengan sebutan Phantom Swordman. Guru Buren juga berkata kalau tidak salah rumor mengatakan kalau pahlawan tersebut adalah swordman berambut pirang seusia Buren. Mendengar hal tersebut, Buren pun langsung sadar kalau orang yang dimaksud itu adalah Raon. Buren juga jadi lebih bersemangat tidak ingin tertinggal oleh Raon setelah mendengar kisahnya itu. Melihat Buren yang bersemangat, gurunya pun bertanya apakah orang tersebut adalah orang yang ingin Buren kejar. Buren pun menjawab kalau hal tersebut benar. Gurunya pun bertanya lagi kalau begitu kenapa Buren malah terlihat senang mendengar kisah tersebut. Bukannya Buren seharusnya marah atau frustasi karena orang tersebut makin jauh untuk dikejar. Buren pun menjawab kalau dirinya sama sekali tidak merasa seperti itu, dan dirinya benar-benar merasa senang mendengarnya. Semakin kuat Raon, maka semakin layak Raon untuk dikejar. Semakin Raon berkembang, Buren juga jadi semakin termotivasi untuk berkembang bersama Raon. Mendengar perkataan Buren, gurunya pun mengira kalau hubungan Buren dan Raon itu sangat dekat. Namun Buren pun menyangkalnya dan berkata kalau mereka tidak sedekat itu, karena Raon itu hanyalah orang yang ingin Buren kalahkan saja. Lalu kita dialihkan ke sungai kering yang ada di tempat bernama Saiyan Chayon. Di sini, Martha baru saja mendengar kabar tentang swordman berambut pirang yang dijuluki pahlawan Habun Castle dari gurunya. Gurunya juga berkata kalau pahlawan tersebut berhasil menghentikan gelombang monster yang menyerang Habun Castle. Dirinya memberitahu informasi tersebut kepada Martha karena Martha pernah menanyakan informasi soal Habun Castle kepada gurunya itu. Kemudian, Martha pun berkata kalau dirinya sudah mengira kalau Raon akan berkembang, tapi Martha tidak bisa membayangkan sekuat apa Raon sekarang. Guru Martha pun berkata kembali kalau rumor tersebut pastinya dilebih-lebihkan. Siapapun orang tersebut, masih ada kemungkinan kalau Martha lebih kuat darinya. Gurunya juga berkata kalau Martha bisa melihat monster yang ada di belakangnya karena itulah bukti dari kekuatan Martha. Lalu Martha pun menyangkal hal tersebut dan berkata kalau Raon itu memang jenius. Dan bukanlah orang yang bisa terkejar hanya dengan kekuatan Martha saja. Bahkan Martha sendiri bisa merasakan sekarang ini kekuatan Raon masih terus berkembang. Mendengar perkataan Martha, gurunya pun jadi penasaran orang seperti apa Raon itu sampai-sampai bisa mendorong Martha sekeras itu. Martha pun berkata kembali kalau Raon adalah orang yang menyelamatkan nyawanya, dan orang yang harus Martha kalahkan. Setelah itu, kita langsung dialihkan ke markas persembunyian di suatu tempat bernama Katam Jungle. Di sini Runaan juga baru saja mendengar kabar tentang pahlawan Habun Castle. Orang-orang di sana awalnya tidak percaya kalau di Habun Castle ada orang yang bisa menghentikan gelombang monster tanpa bantuan dari benteng lain. Bahkan mereka menganggap orang tersebut gila karena melompat sendirian ke kawanan monster.
Lalu ada seseorang juga yang berkata kalau hal tersebut pastinya hanya rumor saja karena tidak mungkin ada bocah yang bisa melakukan hal tersebut. Orang di sampingnya juga bertanya kepada Runaan bagaimana pendapat Runaan tentang pahlawan Habun Castle tersebut. Runaan pun menjawab kalau hal tersebut memang benar. Kalau orangnya adalah Raon, Runaan percaya Raon bisa melakukannya. Mendengar perkataan Runaan, seseorang pun bertanya memangnya sekuat apa Raon itu. Mungkin saja Raon itu masih lebih lemah dari Runaan. Runaan pun menjawab kalau Raon itu lebih kuat darinya. Mulai dari kekuatan dan hatinya itu lebih kuat dari Runaan. Mendengar hal tersebut, orang-orang di sana pun tidak percaya ada orang seumuran Runaan yang lebih kuat dari Runaan. Padahal Runaan bisa membersihkan Katam Jungle hanya dalam 6 jam saja, yang bahkan prajurit terampil saja butuh waktu setidaknya 8 jam. Kemudian ada seseorang yang duduk di atas pohon berkata kalau Runaan terlihat berubah setiap kali mereka membicarakan Raon. Jadi apakah mungkin Raon itu saingan Runaan atau semacamnya? Soalnya tujuan Runaan datang ke Katam Jungle juga untuk menjadi cukup kuat sampai bisa mengalahkannya. Runaan pun menjawab kalau tujuannya datang itu bukan karena itu. Tujuan sebenarnya itu adalah Runaan ingin berkembang cukup kuat untuk berdiri di samping Raon dan membantunya. Hal tersebut Runaan lakukan agar Runaan tidak menjadi beban dan bisa mendukung Raon juga. Karena Runaan ingin berjalan sejajar dengan Raon. Lalu kita kembali lagi ke tempat Raon berada. Raon pun berkata di dalam hatinya, kalau dirinya semakin sering menggunakan Glacia, maka persepsi Glacia juga akan semakin tajam. Bagi Raon, Glacia itu memang gila karena dengan mata tertutup saja Raon bisa merasakan hal yang jauh lebih jelas seakan-akan Raon sedang melihatnya secara langsung. Sekarang Raon juga jadi mengerti kenapa si Api Biru kehilangan kesadarannya saat Raon pertama kali mempelajari Glacia. Kemudian belakangan ini Raon merasa heran dengan si Api Biru karena dirinya itu cukup tenang belakangan ini dan hanya menatap ke puncak gunung Stalin saja. Selain itu, si Api Biru juga sering bertaruh pada hal-hal kecil yang membuat Raon mendapatkan banyak hal dari taruhan tersebut. Setelah itu, si Api Biru pun tiba-tiba memanggil Raon dan bertanya apakah Raon ingin bertaruh lagi dengan dirinya untuk mengenang masa lalu. Raon pun berkata kalau si Api Biru terlihat cukup tenang belakangan ini dan kenapa sekarang tiba-tiba ingin bertaruh. Jadi apa taruhan kali ini? Si Api Biru pun menjawab kalau taruhannya cukup sederhana. Raon itu kan harus bertahan hidup selama 1 tahun penuh di Habun Castle dan sekarang tersisa 2 bulan lagi. Jadi si Api Biru ingin bertaruh dengan Raon di sisa waktu itu di mana si Api Biru bertaruh kalau Raon tidak akan berhasil sampai akhir. Mendengar hal tersebut, Raon pun bertanya apakah si Api Biru yakin dengan taruhannya. Si Api Biru pun menjawab kalau dirinya yakin dan itu bukanlah omong kosong. Raon pun berkata kembali kalau Raonlah yang tidak yakin dengan si Api Biru karena si Api Biru sering tidak menepati kata-katanya itu. Namun kali ini sepertinya akan berbeda. Si Api Biru terlihat sangat serius. Bahkan Raon juga berpikir kalau sisa waktunya kurang dari 2 bulan lagi sampai lulus dan gelombang monster juga sudah berakhir. Apalagi pasukan Eden kemungkinan besar tidak akan menyerang lagi. Jadi sebenarnya apa yang dipikirkan dan direncanakan oleh si Api Biru? Setelah Blue sama Nick Demon dikalahkan, Owen dan Balkar mengirimkan pasukan mereka ke wilayah sekitar Habun Castle. Jadi Eden tidak mungkin bergerak sembarangan dalam kondisi seperti itu. Yang harus Raon lakukan sekarang adalah fokus pada latihan sampai kembali ke Jighar. Oleh karena itu, Raon pun akhirnya memutuskan kalau dirinya tidak memiliki alasan untuk menolak taruhan tersebut. Kemudian taruhan pun akhirnya berhasil dibuat di mana jika Raon berhasil tidak meninggalkan Habun Castle selama masa ujian, maka Raon akan mendapatkan titel baru dan peningkatan semua stat sebanyak 5 poin. Sedangkan jika Raon gagal, maka Raon akan mendapatkan amarah si Api Biru sebanyak 15 poin. Karena taruhannya sudah dibuat, si Api Biru pun hendak memberi Raon sedikit nasihat. Nasihatnya itu adalah si Api Biru menyarankan Raon untuk membawa orang-orang tersayang Raon untuk meninggalkan Habun Castle sekarang juga. Kalau Raon mengabaikan sarannya itu, nanti Raon hanya akan menyesalinya saja. Karena tidak lama lagi seluruh benteng Habun Castle akan lenyap. 1 bulan pun sudah berlalu sejak Raon menerima taruhan si Api Biru dan sekarang 1 bulan lagi sampai ujian kelulusan berakhir. Meskipun ada peringatan buruk dari si Api Biru, keseharian yang damai di Habun Castle terus berlangsung tanpa ada gangguan. Terkadang Raon mendengar si Api Biru berteriak tukang tidur ke arah Gunung Stalin. Jadi Raon rasa situasinya tidak berjalan sesuai prediksi si Api Biru. Meski tahu ada sesuatu yang dirahasiakan oleh si Api Biru, Raon tidak mengeluhkan hal tersebut. Kemudian burung gagak pun tiba-tiba bermunculan di atas langit dengan jumlah yang sangat banyak. Melihat hal tersebut, Raon pun bertanya-tanya apakah ada monster yang muncul.
Lalu Raon pun tiba-tiba menginjak sesuatu yang ternyata itu adalah seekor katak yang telah mati. Melihat katak tersebut, Raon pun bertanya-tanya lagi apa yang katak itu lakukan di sana. Temperatur di sana kan terlalu dingin, jadi seharusnya katak tersebut tidak muncul sampai musim panas tiba. Setelah itu, keran air pun tiba-tiba menetes, dan gempa bumi pun tiba-tiba terjadi. Gempa bumi tersebut pun membuat semua warga panik dan bertanya-tanya kenapa tiba-tiba ada gempa bumi. Kemudian, bunyi lonceng pun terdengar oleh semua orang yang menandakan kalau ada gelombang yang terjadi. Mendengar lonceng tersebut, para prajurit pun merasa heran karena seharusnya tidak ada gelombang yang akan terjadi di musim itu. Lalu Radin pun berkata kepada Raon untuk segera bersiap dan ikut dengannya ke benteng. Mereka semua tergesa-gesa sekali karena tidak memiliki waktu untuk mempersiapkan banyak hal. Setelah itu, pertempuran melawan ork pun terjadi kembali. Karena gelombang datang tiba-tiba di saat seharusnya tidak ada gelombang. Gelombang yang datang juga hampir mirip dengan gelombang sebelumnya yang membuat semua orang kewalahan sampai-sampai dinding pun sudah ada yang berhasil ditembus. Lalu Tyrion pun bertanya kepada Milan, apakah menurutnya gelombang tersebut ulah Eden lagi? Soalnya Tyrion tidak bisa menjelaskan situasi tersebut yang terjadi tiba-tiba. Raon pun berkata di dalam hatinya kalau gelombangnya itu berbeda dari sebelumnya. Saat ini Raon tidak merasakan kegilaan atau rasa haus darah dari monster-monster yang datang. Justru monster-monster tersebut seakan-akan sedang melarikan diri dari sesuatu. Semua perasaan yang Raon rasakan dari para monster itu adalah insting bertahan hidup mereka. Kemudian si api biru pun muncul dan berkata kalau orang tersebut akhirnya datang. Padahal si api biru sudah memperingatkan Raon untuk pergi selagi bisa. Tapi karena Raon bersikeras tetap tinggal, maka inilah akibat dari mengabaikan peringatannya itu. Mendengar hal tersebut, Raon pun bertanya-tanya siapa orang yang dimaksud oleh si api biru. Dan sebenarnya apa yang si api biru tahu tentang kejadian yang sedang terjadi. Raon juga meminta si api biru untuk memberitahu dirinya dengan jelas siapa yang sedang datang. Si api biru pun berkata kalau Raon sudah terlambat. Raon masih punya peluang ketika dirinya masih merasa pusing. Tapi sayangnya sekarang orang tersebut sudah merasakan kehadiran Raon. Orang tersebut juga tidak akan berhenti sampai Habun Castle hancur dan semua orang yang ada di dalamnya mati. Kecuali Raon mau mempersembahkan tumbal yang bisa dianggap pantas oleh orang tersebut. Mendengar kata tumbal, Raon pun bertanya-tanya apa maksud si api biru. Dan sebenarnya siapa yang sedang menuju Habun Castle. Si api biru pun memerintahkan Raon untuk melihatnya sendiri karena dirinya tidak punya kewajiban untuk menjelaskannya kepada Raon. Mendengar jawaban si api biru, Raon pun merasa kesal. Lalu Raon pun memanggil Milan yang sedang bertarung. Sementara itu, Milan bertanya kepada Raon ada apa. Mereka sedang di tengah-tengah pertempuran. Raon pun bertanya apa yang akan Milan lakukan jika muncul musuh yang tidak bisa mereka kalahkan. Milan pun menjawab kalau mereka tetap akan bertarung. Kalau mereka tidak menahannya di sana, maka akan ada banyak warga yang menderita. Itu sebabnya sekalipun mereka harus mengorbankan diri, asalkan warga bisa kabur itu sudah cukup untuk mengulur waktu karena itulah alasan keberadaan Habun Castle. Mendengar perkataan Milan, Raon pun berpikir kalau perkataan Milan ada benarnya. Mereka juga masih belum tahu musuh apa yang akan mereka lawan, jadi mereka tidak boleh mundur langsung sekarang. Hal terbaik yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menghentikan gelombang seperti biasanya. Di sisi lain, Edguil pun berkata kalau monster-monsternya bertingkah sangat aneh. Jadi Edguil minta para prajurit untuk mendorong mereka selagi mereka kebingungan. Edguil juga meminta untuk pasukan crossbow untuk menembakkan semua panahnya dari atas. Kemudian, Raon pun melihat ke sisi lain di mana hewan-hewan pun ikut kabur. Bahkan sebelumnya kawanan gagak juga sama dengan mereka. Di gelombang sebelumnya, tingkah para hewan tidak seperti ini. Setelah itu, Milan pun memerintahkan Tyrion untuk mengirimkan pasukan demi mengevakuasi warga yang ada di dalam. Bukan hanya yang di dalam, tapi Milan minta yang di luar juga segera dievakuasi karena mereka tidak punya waktu untuk ragu-ragu saat ini. Mendengar perintah tersebut, Tyrion pun langsung bergegas melaksanakannya. Lalu Milan pun langsung memberi Raon pesan melalui auranya. Kalau situasinya berubah menjadi lebih buruk, jadi Milan ingin Raon untuk mundur. Sekarang Milan tahu maksud dari pertanyaan Raon sebelumnya. Milan juga tahu kalau Raon telah melihat dengan pandangan yang lebih jauh dari dirinya. Oleh karena itu, Milan ingin Raon mundur saja demi masa depan Raon. Karena Raon itu ditakdirkan untuk memanjat lebih tinggi lagi. Raon juga diminta untuk tidak melupakan jasa yang sudah Raon lakukan di Habun Castle ketika selamat nantinya.
Mendengar pesan tersebut, Raon pun merasa kesal karena dirinya tidak bisa meninggalkan orang-orang begitu saja. Dan Raon juga tidak berniat untuk mundur sama sekali dan bertekad kalau dirinya tidak akan pernah melakukan hal tersebut. Kemudian Raon pun tiba-tiba merasakan hawa kehadiran yang sangat kuat, yang membuat Raon sadar kalau seharusnya sekarang itu sudah tengah hari, tapi mataharinya masih belum terbit sedikit pun. Di sisi lain, seseorang yang memiliki tanduk pun muncul dari kejauhan dan berkata kalau di sana itu dingin sekali. Dirinya juga merasa lelah karena semuanya telah merepotkannya. Tapi karena orang tersebut sudah dibangunkan, maka dirinya tidak punya pilihan lain di mana dirinya harus menghapus semuanya sekarang. Raon pun hanya bisa diam saja melihat dan merasakan hawa keberadaan orang tersebut yang sangat mencekam. Lalu si api biru pun muncul kembali dan berkata kalau Raon lama sadarnya dan tidak peka sama sekali. Si api biru juga berkata karena Raon sudah terlambat, si api biru pun akan memberitahu Raon siapa orang yang sedang menuju ke sana. Orang tersebut adalah makhluk pemalas bernama Sloth yang memiliki julukan Sang Wan Wu Aksep. Dia juga merupakan Demon King sama seperti si api biru yang sering disebut dengan sebutan Sang Lord of Sloth atau bisa juga disebut Monarch of Sloth. Melihat makhluk tersebut, Raon pun bertanya-tanya sebenarnya makhluk apa yang ada di hadapannya itu. Bahkan Milan juga sama dengan Raon di mana dirinya juga bertanya-tanya bagaimana makhluk seperti itu bisa ada di sana. Mendengar Milan yang sama terkejutnya dengan Raon pun tidak menyangka kalau seorang Swordman level Master merasa terguncang karena kehadiran seorang Demon King. Tapi Milan itu bukannya terguncang seperti orang lain, melainkan dirinya itu bisa merasakan dengan jelas perbedaan kekuatan di antara mereka, makanya Milan terlihat seperti itu. Kemudian si api biru pun muncul kembali dan berkata kalau tempat mereka berada itu berbeda dengan Demon Realm. Tapi Sloth sudah mengumpulkan banyak energi jadi kekuatannya juga tidak bisa diremehkan meskipun Sloth itu tukang tidur dan pemalas. Mendengar perkataan si api biru, Raon pun bertanya apa yang ingin Sloth lakukan di sana. Bukankah si api biru satu-satunya Demon King yang pergi ke dunia manusia? Si api biru pun menjawab kalau tidak ada gunanya dirinya itu menjelaskan semuanya kepada Raon, karena Raon sendiri tidak akan mengerti dengan level Raon sekarang. Raon pun bertanya kembali kalau begitu, kenapa Sloth datang ke Habun Castle? Si api biru pun menjawab kalau alasan kedatangannya itu sederhana. 1 tahun yang lalu ketika gelombang datang bersamaan dengan munculnya Eden, bahkan setelah gelombang berhasil dihentikan, pengintaian terus-menerus terjadi dan semua suara dan getaran itu mencapai ke puncak gunung yang sering dilihat oleh si api biru. Sampai-sampai suara tersebut membangunkan Sloth dari tidurnya. Pada awalnya, Sloth terus-menerus terbangun dari tidurnya lalu kembali tidur lagi. Namun sekarang Sloth sudah sepenuhnya sadar. Lalu si api biru pun mulai menceritakan sesuatu yang menurutnya menarik kepada Raon. Demon Realm adalah tempat yang penuh konflik dan keinginan. Kalau Raon tertidur di sana, Raon sama saja dengan meminta untuk dibunuh. Tapi Sloth tetap tertidur di sana seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Jadi bagaimana Sloth bisa menjadi Demon King? Mudah saja bagi dirinya. Sloth akan membunuh siapa saja yang mengganggu tidurnya. Siapa yang meminta Sloth untuk bertarung akan mati. Siapa saja yang berani menyerang Sloth akan mati. Dan siapa saja yang berani membangunkannya juga akan mati. Setelah 1000 tahun, akhirnya Sloth pun menjadi penguasa di Demon Realm. Itu artinya tujuan Sloth datang ke Habun Castle sekarang itu untuk membunuh semua orang karena sudah mengganggu tidurnya. Mendengar cerita tersebut, Raon pun merasa pusing dan bingung memikirkan apakah ada cara untuk menghentikannya atau tidak. Si api biru pun menjawab kalau tidak ada cara untuk menghentikannya sekarang. Jika seseorang seperti si api biru atau kakek Raon ada di sana, Sloth mungkin akan menyerah. Tapi karena di sana tidak ada mereka berdua, jadi Sloth tidak bisa dihentikan. Raon pun bertanya bukannya Sloth itu akan membunuh siapapun yang mengganggu tidurnya. Lantas kenapa kalau si api biru atau kakeknya ada, Sloth akan menyerah? Si api biru pun menjawab kalau Sloth itu lebih membenci pertarungan jangka panjang. Karena dengan pertempuran tersebut, Sloth tidak bisa kembali tidur lagi secepatnya. Mendengar hal tersebut, Raon pun menyimpulkan kalau Sloth itu benar-benar gila. Karena pedoman moralnya hanya berdasarkan seberapa baik dirinya bisa tidur. Setelah itu, si api biru pun berkata kepada Raon kalau saat ini Raon hanya memiliki 2 pilihan. Yang pertama adalah Raon bisa memberikan tubuhnya itu kepada si api biru dan si api biru akan menghentikan Sloth. Atau pilihan yang kedua yaitu diam di sana dan dibunuh oleh Sloth. Selain 2 pilihan barusan, tidak ada skenario di mana Raon dan manusia yang lainnya bisa bertahan hidup di sana. Mendengar perkataan si api biru, Raon pun mulai ragu apakah dirinya harus memilih atau tidak. Kalau dibiarkan begitu saja, tidak akan ada yang bertahan hidup dan semuanya akan mati sia-sia. Namun jika si api biru mengambil alih tubuh Raon setelah Raon mati, maka akan ada 2 Demon King nantinya di dunia manusia. Yang berarti itu adalah skenario terburuk.
Kalau begitu, Raon pun berpikir lebih baik dirinya memberikan tubuhnya sekarang saja kepada si api biru untuk menghentikan Slot. Lalu ketika Raon hendak mengatakan pilihannya kepada si api biru, tiba-tiba Milan pun memanggil Raon. Milan memanggil Raon itu karena dirinya ingin berterima kasih kepada Raon. Sejak Raon ditugaskan di Howin Castle, semua orang yang ada di sana mulai berubah menjadi diri mereka yang lebih baik. Keberanian Raon saat gelombang monster sebelumnya muncul masih tersimpan di benak Milan hingga sekarang. Dan sekarang giliran Milan yang akan memberikan contoh pada prajurit yang lainnya. Kemudian Milan pun langsung mengeluarkan auranya. Melihat Milan yang mengeluarkan auranya, Raon pun bertanya kenapa Milan menggunakan aura padahal dirinya sudah kelelahan. Milan pun menjawab kalau dirinya sudah hidup cukup lama dan dirinya juga sudah mencapai lebih banyak dari yang dirinya harapkan. Namun meski begitu, Raon itu berbeda dengan dirinya. Karena Raon itu adalah seseorang yang bisa mencapai lebih banyak daripada yang Milan dapatkan karena waktu Raon masih panjang. Mendengar ucapan Milan, Raon pun tidak menyangka kalau Milan akan berkata seperti itu di situasi saat ini. Dan masih belum menyerah meskipun Milan terlihat seperti pasrah untuk mati. Raon juga jadi merasa malu karena sempat berpikir untuk menyerah dan memberikan tubuhnya itu kepada si api biru. Lalu Raon juga langsung mengeluarkan auranya dan berkata kalau Milan tidak akan bisa melakukannya seorang diri saja. Jadi Raon akan berdiri di sana dan bertarung bersama dengan Milan. Kemudian Raon pun berteriak kepada prajurit lainnya kalau mereka harus secepatnya meninggalkan Howin Castle, karena itu adalah perintah dari Milan. Namun Tyrion yang tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja pun berkata kalau dirinya dan prajurit akan ikut bertarung sampai akhir. Milan pun langsung berkata kepada Tyrion kalau Tyrion saja tidak bisa berdiri dengan baik. Jadi apakah Tyrion berpikir dirinya bisa bertarung dengan mereka? Tugas Tyrion dan prajurit itu adalah menyelamatkan sebanyak mungkin orang yang bisa diselamatkan. Mendengar perkataan Milan, Tyrion pun langsung menghilangkan keraguannya dan memerintahkan para prajurit untuk turun dari dinding dan membuka gerbang bagian selatan karena semakin ragu mereka maka semakin dirugikan juga Milan dan Raon. Tyrion juga berkata saat Milan dan Raon menjaga garis depan, mereka harus secepatnya menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa. Mendengar perintah Tyrion, para prajurit pun langsung bergegas pergi dan berkata kepada Milan dan Raon kalau mereka harus kembali dengan selamat dan bertahan hidup. Setelah itu, si api biru pun muncul lagi dan berkata kepada Raon kalau dirinya terharu melihat manusia yang mencoba bertahan hidup. Tapi meski begitu, semuanya percuma saja karena Slot saat ini sudah ada di depan gerbang kastil. Di sisi lain, Slot yang ada di depan gerbang pun berkata kalau di sana itu dingin dan dirinya ingin tidur. Slot juga berkata kalau dirinya bangun itu karena para manusia yang memaksanya sampai sejauh itu. Lalu Slot pun langsung mengeluarkan energi yang lebih besar lagi sampai Raon tidak sanggup menahan energi tersebut karena sangat besar. Raon juga tidak menyangka kalau Slot belum mengeluarkan kekuatan aslinya. Kemudian, si api biru pun mulai menekan Raon kembali dengan dua pilihan yang dirinya berikan sebelumnya. Dan menyarankan Raon untuk memberikan tubuhnya saja kepada dirinya. Sementara itu, Raon pun berpikir kalau dirinya tidak boleh memberikan tubuhnya kepada si api biru sekarang, meskipun situasinya berbahaya. Tapi menurut Raon dirinya masih memiliki kesempatan dan harapan untuk bertahan kalau Raon menerapkan semua yang dirinya pelajari. Lalu Raon pun mengingat beberapa kata yang saling berkaitan dan membuat Raon mendapatkan sebuah ide untuk melawan Slot. Di sisi lain, si api biru pun terus-terusan menekan Raon dan mulai bertanya kembali apakah Raon sudah siap memilih salah satu pilihan yang ada. Raon pun menjawab kalau dirinya ingin membuat perjanjian dengan si api biru. Mendengar perkataan Raon, si api biru pun terkejut karena tidak menyangka Raon ingin membuat perjanjian di situasi saat ini. Raon pun berkata kalau dirinya akan menerima amarah si api biru jika si api biru bisa membantu Raon berdiri di hadapan Slot. Si api biru pun menjawab kalau Raon itu bodoh. Meskipun Raon bisa berdiri di hadapan Slot, Raon tidak akan bisa melakukan apapun. Apalagi, si api biru juga tidak akan mendapatkan apa-apa dari perjanjian tersebut. Raon pun berkata kembali kalau begitu, bagaimana kalau Raon lebih memilih mati di sana daripada memberikan tubuhnya kepada si api biru. Raon juga berkata selama ini si api biru sudah mengawasinya, dan tahu kalau dirinya tidak pernah berbohong. Raon juga tidak pernah membuat janji yang tidak bisa dirinya tepati. Oleh karena itu, kalau si api biru tidak ingin membuat perjanjian tersebut dengan Raon, maka Raon akan mati di sana bersama dengan semua orang. Tapi kalau rencana Raon gagal, Raon berjanji untuk memberikan tubuhnya itu kepada si api biru. Mendengar semua perkataan Raon, si api biru pun sangat kesal karena tidak punya pilihan. Lalu Raon pun menekan si api biru untuk segera memutuskan apakah dirinya akan menyetujui perjanjian tersebut atau tidak. Karena mereka tidak punya banyak waktu lagi. Karena tidak ada pilihan lain, mau tidak mau si api biru pun akhirnya menyetujui perjanjian tersebut dan berkata akan membalas perbuatan Raon tersebut.
Setelah si api biru memberikan kekuatannya kepada Raon agar Raon bisa berdiri di hadapan Slot, Slot pun mulai merasakan energi yang tidak asing yang berasal dari si api biru. Kemudian Raon pun berkata kepada Slot kalau Slot itu hanyalah serangga yang berani mengamuk di hadapannya. Slot juga berani-beraninya berdiri di wilayah kekuasaan si api biru. Mendengar Raon berkata begitu, si api biru pun terkejut karena tidak menyangka kalau Raon berpura-pura menjadi wadah dari si api biru. Seolah-olah tubuh Raon sedang dikendalikan oleh si api biru. Si api biru juga mulai mengomel-ngomel kepada Raon dan bertanya sebenarnya apa yang ingin Raon lakukan. Ternyata tujuan Raon melakukan hal tersebut adalah karena Raon ingin menghancurkan keangkuhan yang dimiliki oleh Slot dan menangkap mangsa kedua Raon yaitu Slot. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Di sini Raon sedang berpura-pura menjadi wadah si api biru seolah-olah sedang dikendalikan. Selain itu, Raon juga saat bertaruh dengan rencananya itu di mana dirinya ingin menghancurkan keangkuhan Slot dan mengalahkannya. Nah, apakah rencana Raon tersebut akan berhasil atau malah gagal? Karena persentase keberhasilannya itu hanya 50% saja. Kita tunggu saja kelanjutannya di video selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.